Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima, jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Sama saya, Ahmad Fafian Azmi Ramadhani, yang kerap dipanggil Fafian dari kelas 11 Bahasa, akan memandu sesi podcast pada siang hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, dan kita akan berbincang-bincang bersama beliau seputar moderasi beragama. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang yang sangat akrab dengan dunia pesantren, Bapak Ahmad Samton SHI, yang kerap kita kenal dengan panggilan Gus Samton. Dan ini adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berbincang-bincang langsung dengan beliau. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita sambut tamu spesial kita, Gus Samton. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Gus hari ini kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut nih Gus, saya Fafian mohon izin untuk memanggil panjenengan Gus nggih. Siap. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi perbincangan yang lebih lanjut, sebelumnya mohon berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Gus kepada pemirsa. Saya Ahmad Samton Masduqi, khotim di Pondok Pesantren Nurul Huda Mertosono Malang dan Pondok Pesantren Nuha Sawo Jajar Malang, yang kebetulan sekarang ini diamanahi menjadi Kepala Kantor Kementerian. Untuk membuka sesi perbincangan kita pada siang hari ini, saya mau menanyakan satu hal nih Gus. Bagaimana Gus selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang melihat madrasah di Jalan Bandung, khususnya Mandua Kota Malang? Madrasah di Kota Malang, khususnya Mandua Jalan Bandung ini sekarang ini menjadi barometer nasional tentang bagaimana mengelola madrasah, membuat anak ini punya dua dimensi yang bisa diandalkan menuju dunia ruhani yang menghantarkan dia kepada kesalehan yang menyebabkan dia beruntung di akhirat nanti, dan dimensi kedua, dimensi duniawi yang di situ dikembangkan berbagai macam kemampuan siswa, dimotivasi untuk dibangkitkan keterampilannya untuk kemudian bisa survive di dunia ini dengan menorehkan berbagai macam prestasi, yang prestasi itu tentu senantiasa diwarnai dengan keberagamaan yang baik, yang optimal. Ini tentu menjadi satu contoh. Kalau dulu madrasah itu tidak dilirik, sekarang hampir semua mengejar madrasah. Semua anak-anak pejabat berupaya untuk bisa masuk madrasah, tidak kemudian menitipkan ke sekolah yang lain. Semuanya berkeinginan untuk menitipkan anaknya di madrasah karena anak madrasah ini punya dua dimensi itu, kekuatan rohani dan kekuatan keilmuan secara duniawi. Mungkin itu. Baik, seperti yang kita dengar, ya ini spesialnya madrasah adalah yang menekankan pada akhlakul karimah di samping prestasi-prestasi yang telah diraih. Nah, kalau boleh tahu nih Gus, bagaimana Gus perasaannya melihat madrasah-madrasah di Kota Malang yang mulai menonjolkan kelebihannya dan meraih banyak prestasi baik di kancah nasional maupun internasional? Wah, tentu senang sekali. Senang sekali dan bahagia tentunya. Tetapi itu tadi, saya berharap tidak kemudian meninggalkan akhlakul karimah. Karena kita boleh setinggi langit cita-citanya, tetapi tidak boleh lupa bahwa kita ada di bumi dan akan dipendam di bumi, di mana kita nanti akan bertemu dengan
Tuhan kita mempertanggungjawabkan semuanya. Tentu saya sangat senang karena di madrasah itu harapan negara ini untuk bisa terus berjaya itu ada di tangan madrasah. Ya, betul sekali. Tentunya dengan banyaknya prestasi yang diraih, prestasi entah itu akademik, non-akademik, dan juga prestasi akhlakul karimah, madrasah mulai dapat bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan lain baik di kancah nasional maupun internasional. Nah, Gus, setelah ini kita akan berbincang mengenai moderasi beragama. Nah, yang pertama nih, apa hakikat moderasi beragama menurut panjenengan Gus? Dan mengapa moderasi beragama ini dijadikan program prioritas oleh Kementerian Agama? Oke, moderasi beragama itu sebenarnya beragama yang sesungguhnya. Orang itu akan moderat otomatis kalau memahami inti beragama. Dengan moderasi beragama, negara kita menjadi survive. Maka itulah kenapa kemudian ini menjadi program unggulan. Karena negara ingin tetap menjaga kesatuan NKRI kita, negara kita ini. Dengan moderat, dengan pemahaman keberagamaan yang paripurna, maka kita tidak hanya menonjolkan satu sisi instrumen agama, tetapi juga bisa mengembangkan warna dalam substansi beragama itu sendiri. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu menyatakan la yadkhulul jannah illa rahim. Tidak akan bisa masuk surga kecuali orang yang welas asih. Para sahabat kemudian bertanya atau mengatakan, "Kuluna yarhamuna ya Rasulullah." Kami ini masing-masing saling mencintai ya Rasulullah. Kami ini saling welas asih. Apa jawab Rasulullah? Laisar rahim man yarhamu ashabah wa ikhwana. Yang namanya rahim itu orang yang welas itu bukan orang yang welas kepada temannya, bukan orang yang welas kepada saudaranya, tapi walakinnar rahim man yarhamun nas. Orang yang punya empati kepada semua manusia. An-nas itu alnya kan istighraqul jins itu. An-nas itu semua manusia. Nah, bagaimana kita bisa memahami, bisa yarhamun nas, mencintai semua manusia, apapun itu agamanya, apapun itu sukunya, apapun itu sektenya, tidak peduli. Karena dia sudah tahu, siapapun orangnya, dia tetap makhluknya Allah. Nah, kita juga makhluknya Allah. Umpama nih, Mas Fabian, punya tulisan. Tulisannya jelek banget. Atau punya lukisan, lukisannya jelek banget. Kemudian disodorkan ke saya injak-injak di depan Mas Fabian. Kira-kira rasanya gimana Mas Fabian? Sakit ya? Padahal Mas Fabian juga tahu bahwa tulisannya itu memang jelek. Iya, tulisanku memang jelek. Gitu. Tapi ketika diinjak-injak di depan, juga sakit hati kan begitu ya. Nah, pertanyaannya, ada enggak orang yang tidak baik atau non-muslim atau apa saja yang di luar idealisme kita yang bukan makhluknya Allah, ada enggak? Enggak ada. Berarti semua ciptaan Allah. Pada saat semua ciptaan Allah, kemudian ciptaan itu kebetulan menurut perspektif kita jelek, kita buruk-burukin, itu kita hancurin mereka. Sebagaimana saya menginjak-injak tulisan lukisannya Mas Fabian, kira-kira siapa yang marah? Allah. Maka benarkah kita beragama saat Allah marah kepada kita? Nah, inilah inti moderasi sebenarnya. Inti moderat dalam beragama itu memahami substansi agama yang sesungguhnya. Tidak disibukkan dengan berpikir pada level instrumen aja. Jadi intinya apa? Apa yang diinginkan dalam Islam itu tadi rahim. Karena Rasulullah juga mengatakan bahwa orang itu kalau meningkat imannya, dia pasti akan zadallahu
layyina, hatinya menjadi lembut. Kok kasar? Kok mudah menyerang orang? Kok mudah menyakiti orang? Nah, ini ada bermasalah dalam beragama. Jadi orang yang moderat itu pasti akan membuat senang semuanya. Nah, itulah kenapa menjadi program negara kita, karena negara kita berkepentingan anak didiknya, umatnya, penduduknya itu merasakan nyaman, saling menghormati. Dengan catatan ada batasan-batasan, begitu ya. Ada batasan-batasan secara syar'i, tetapi kita mampu menghormati. Kita mampu menghormati orang yang berbeda dengan kita. Itulah inti rahim itu tadi. Nabi sudah memberi koridor. Laisar rahim man yarhamu ashabah wa ikhwana. Yang namanya orang welas itu bukan welas pada saudaranya aja, bukan pada kawannya saja, tetapi nas. Man yarhamun nas, orang yang punya welas, punya empati, punya rasa senang kepada manusia semuanya. Jadi pentingnya moderasi beragama itu untuk bertahannya suatu negara dalam persatuan dan kesatuan. Dan juga moderasi beragama itu tentang bagaimana cara beragama sebenarnya, Gus. Nah, untuk selanjutnya nih, Gus, bagaimana madrasah diharapkan dapat berperan dalam mengawal nilai-nilai moderasi beragama? Itu tadi, madrasah harus mampu menampilkan keberagaman dalam pemahaman agama. Jadi tidak kemudian kelompok A mengajarkan cara pandangnya sendiri, kelompok B mengajarkan cara pandangnya sendiri. Tidak, tetapi madrasah harus mampu memformulakan garis tengah dalam sebuah ajaran. Bagaimana cara memahami Al-Quran dan Al-Hadis itu secara benar. Tidak dari satu sisi saja, tapi dari semua cara pandang. Karena masalah kita bersama, kita ini tidak ketemukan Nabi. Tidak mungkin kita tanya, Nabi ini sing bener yang mana? Tidak mungkin. Nah, makanya kemudian disebutkan dalam ajaran Islam itu al-fiqhu dhonniyah. Fikih itu atau hukum Islam itu cukup dalam prasangka, bukan kebenaran hakiki. Karena cara memahami Quran dan hadis itu bersifat dhonniyah, maka kita tidak boleh menolak bahwa mungkin ada perspektif ajaran yang berbeda, cara pandang yang berbeda dengan kita. Nah, itulah madrasah harus bisa menyampaikan. Tidak hanya dalam satu perspektif, tapi bagaimana semua ajaran itu terangkul di sana. Orang itu menjadi, oh begini. Bahasa kasarnya itu ketika Mas Fafian diajak kunut, Mas Fafian, oh ya memang Nabi pernah kunut. Ketika Mas Fafian diajak oleh gurunya tidak kunut, oh iya ternyata memang ada ajaran yang mengatakan Nabi juga tidak pernah tidak kunut begitu. Jadi itu menjadi hasanah yang kemudian akan memotivasi semua siswa madrasah untuk mudah memaklumi orang yang tidak seide dengannya. Kira-kira begitu Mas Fian. Ya. Jadi bagaimana cara menyatukan banyak perspektif di madrasah ini. Nah, untuk selanjutnya nih, adakah rambu-rambu yang khusus yang harus menjadi pedoman dalam madrasah untuk menjalankan moderasi beragama nih, Gus? Ada. Rambu-rambunya itu akhlak yang tadi disampaikan Mas Fian. Ya. Karena akhlak itu martabah yang paling tertinggi. Ini bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak itu menjadi utama. Pada saat kita berakhlak, kita tidak akan pernah berupaya untuk menyakiti siapa saja. Kita tidak pernah punya keinginan merendahkan siapa saja. Ya. Ada kepala kantor, ada kepala madrasah, dia hanya sekedar koordinator saja dari kawan-kawannya. Ada ketua OSIS itu ya koordinator dari kawan-kawan. Ya kemudian semuanya harus saling mengisi untuk membangun bangunan yang diharapkan bersama. Gitu.
Hanya kemudian memang dalam Islam disebutkan la Islam illa bil jamaah wala jama'ata illa bil ta'ah illa bil imarah wala imarata illa bil ta'ah. Dalam sebuah organisasi, dalam Islam itu harus ada organisasinya. Nah, organisasi itu membutuhkan pimpinan, pimpinan itu juga membutuhkan ketaatan, kepatuhan. Nah, itu bagaimana bisa dibangun dengan rohim itu tadi, dengan empati itu. Koridornya adalah akhlak. Baik. Jadi begitu pentingnya moderasi beragama ini harus kita terapkan di madrasah, dan tanpa kita sadari juga nilai-nilai moderasi beragama ini sudah kita terapkan melalui akhlakul karimah yang sudah kita laksanakan setiap hari. Nah, jadi itu adalah pentingnya moderasi beragama di dalam kehidupan kita, khususnya di madrasah. Nah, selanjutnya nih Gus, untuk menutup sesi perbincangan kita, apakah ada pesan-pesan untuk Sivitas Akademika MAN 2 Kota Malang nih? Oke, kawan-kawan, siswa-siswa harus memahami bahwa apa yang dipelajari Mas Fafian dan kawan-kawan adalah cahaya Allah. Karena al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Maka cahaya itu butuh tempat yang bersih. Maka bersihkan hatinya dari perilaku-perilaku yang tidak baik, maka dengan itu cahaya akan menyinari hati Mas Fafian dan kawan-kawan, dan karenanya harus terus berprestasi dan jangan lupa menjaga akhlak, karena al-adab fawqul ilm, adab itu, akhlak itu di atas ilmu, maka harus menghantar menuju kesuksesan membawa dua manhal, yaitu akhlak dan ilmu. Baik, jadi pesan dari Gus Samton, bersihkan hati, terus berprestasi, dan jaga akhlakul karimah. Ya, terima kasih Gus Samton. Sama-sama. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir sekaligus menjadi penutup sesi perbincangan kita pada siang hari ini bersama Gus Samton, Kepala Kantor Kemenak Kota Malang. Terima kasih Gus sudah menyempatkan diri untuk hadir di hari ini. Nah, di tengah-tengah padatnya kegiatan beliau masih menyempatkan untuk dapat berbincang-bincang dengan kita seputar moderasi beragama dalam podcast MAN 2 Kota Malang. Masya Allah. Nah, dengan berakhirnya sesi podcast pada hari ini, saya Fafian izin pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan podcast MAN 2 Kota Malang, dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Podcast MAN 2 Kota Malang, inspirasi pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.